Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sofia Anggirwati dengan NIM 222111378 Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3J Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan pengembangan kajian fikih siasah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih pendekatan dan pengembangan kajian fikih siasah itu. Nah, pendekatan dan pengembangan kajian fikih siasah ini adalah cara yang digunakan untuk memahami dan mengembangkan pemikiran dalam fikih siasah. Selanjutnya, ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam kajian fikih siasah, yaitu pertama, analisis sejarah, yang kedua, studi perbandingan, yang ketiga, pendekatan kontemporer. Yang keempat, metode komparatif. Setelah membahas pendekatan dalam kajian fikih siasah, saya akan menjelaskan tentang pengembangan kajian fikih siasah. Itu melibatkan yang pertama, penelitian dan telaah literatur. Yang kedua, kolaborasi akademik. Yang ketiga, implementasi studi kasus. Dan yang terakhir, penyusunan kerangka analisis. Lalu ada konsep asas fikih siasah, ada 3 yang meliputi. Yang pertama ada maqasid al-syariah atau tujuan dan hikmah syariah. Yang kedua ijtihad atau penalaran hukum. Yang ketiga syura atau konsultasi dan partisipasi publik. Selanjutnya saya akan membahas kontroversi dalam kajian fikih siasah. Biasanya fikih siasah ini selalu melahirkan kontroversi terkait isu-isu seperti penggunaan kekerasan sebagai sarana politik, penerapan hukum syariah secara luas, dan pengaruh politik terhadap fatwa agama. Lalu ada penerapan fikih siasah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fikih siasah ini dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, teman-teman. Bisa melalui seperti partisipasi dalam pemilihan umum, entah itu pemilihan presiden, ketua RT, bupati, dan lain sebagainya. Terus bisa juga untuk memahami kebijakan publik dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rantai dan prinsip metodologi fikih siasah. Yang pertama ada rantai metodologi, berisi tentang studi literatur, analisis konteks, penalaran hukum, dan implementasi. Yang kedua ada prinsip metodologi, meliputi keabsahan sumber, konsistensi fatwa, keadilan, dan kemaslahatan umum. Yang ketiga ada hasil kajian, itu meliputi rekomendasi kebijakan, panduan berperilaku, dan revisi kebijakan. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan implikasi fikih siasah di zaman modern. Nah, fikih siasah ini memiliki sebuah implikasi yang signifikan dalam zaman modern, seperti menghadapi tantangan politik dan sosial, membangun hubungan harmonis antara negara dan masyarakat, dan memastikan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan publik. Nah, mungkin itu dari saya, penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan dan kesalahan dalam perkataan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.